Halo semua, jadi sekarang saya akan menjelaskan algoritma Astar. Pengertian algoritma Astar itu adalah merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Jadi algoritma Astar ini biasanya digunakan untuk pada map atau pada game petualangan yang memiliki jalur lintasan. Jadi langsung saja kita akan menuju Excel. Baik, sekarang saya akan menjelaskan komponen penting dari algoritma Astar ini. Jadi yang pertama ada fungsi G, yaitu jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Sedangkan H yaitu jarak dari titik tujuan ke titik berikutnya. Kemudian ada fungsi F, yaitu G ditambah H. Jadi F ini adalah penjumlahan dari G dan H. Untuk mencari H ini bisa digunakan dengan cara Pitagoras. Jadi di sini ada contoh segitiga. Jadi rumus Pitagoras itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian hasilnya diakarkan dan kita akan mendapatkan hasil dari AC. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh. Jadi saya telah membuat contoh seperti ini, yaitu ada persegi atau kotak-kotak seperti ini. Jadi saya anggap kotak yang berwarna biru muda ini adalah sebagai titik awal dan kotak yang berwarna hijau di sini sebagai tujuan kita. Jadi saya telah membuat beberapa angka-angka di sini, yaitu angka di sini itu merupakan yang saya contoh di sini, yaitu G ada di pojok kiri atasnya dan di pojok kanan atasnya itu H. Kemudian F di sini merupakan penjumlahan dari G dan H. Jadi kurang lebih seperti itu angka-angka yang telah saya buat. Jadi yang di sebelah kiri atas kiri ini adalah G-nya, kemudian yang di sebelah atas kanan ini adalah H-nya, dan di sini merupakan penjumlahan dari G dan H, yaitu F-nya. Tapi ada dua kotak di sini yang saya masih kosongkan sengaja karena saya akan mencontohkan bagaimana cara menghitungnya. Jadi untuk yang pertama G yang di sini kita hitung dari sini, yaitu 1 1, sehingga kita akan menggunakan SQRT, yaitu 1 tambah 1. Jadi ini merupakan sama seperti teori Pitagoras, yaitu 1 di sini kemudian ke atas 1, sehingga 1 kuadrat itu 1 dan 1 kuadrat itu 1, sehingga 1 tambah 1 diakar kuadratkan dengan fungsi SQRT ini dan akan menghasilkan 1,4. Kemudian untuk mencari H di sini kita menghitung dari atas, yaitu 1 2, kemudian ke bawahnya 1 2, sehingga hasilnya yaitu 2 dipangkatkan 2 yaitu 4, dan 2 dipangkatkan 2 juga 4, sehingga hasilnya adalah 2,8. Dan kemudian kita jumlahkan hasilnya di sini. Dan hasilnya adalah 4,2. Jadi F-nya di sini adalah 4,2. Kemudian kita lanjutkan ke kotak sebelahnya, yaitu jarak G di sini yaitu hanya 1. Kenapa? Karena bisa juga dihitung seperti ini. SQRT 1 ditambah 0, karena ini hanya
mengarah ke atas dan tidak ada ke samping, sehingga 1 tambah 0 dan hasilnya ada 1. Kemudian untuk hanya itu ada 1, 2, 3, kemudian ke bawahnya ada 1, 2, sehingga menjadi SGFT 3 pangkatan 2 yaitu 9 ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4. Kemudian hasilnya adalah 3,6 dan kita jumlahkan kembali. Kemudian hasilnya adalah 4,6. Nah, jadi cara selanjutnya yaitu menentukan kemana kita akan menghitung selanjutnya, atau kemana kita akan melewati jalan selanjutnya, yaitu dilihat dari F di sini. Kita akan lihat dari F yang paling terkecil, yaitu 4,2, sehingga kita anggap ini merupakan jalan selanjutnya, dan kita akan warnai dengan abu-abu. Sebenarnya kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu kita bisa menghitung alternatif lain yang lebih kecil di antara ke 7 kotak yang telah mengelilingi titik asal di sini. Namun yang tidak mungkin itu seperti 5,9, 6, 7,1, 6, dan 5,9 di sini. Karena tidak mungkin juga, karena tujuan kita ada di sebelah kiri atas, tidak mungkin kita akan menggunakan jalan yaitu ke kanan ataupun ke bawah. Dan yang paling mungkin itu 4,6 di sini, kedua. Kita bisa menghitungnya juga, tapi menurut saya jika kasusnya seperti ini kita tidak perlu menghitung itu, karena jalannya di sini hanya menyamping ke atas seperti ini. Jadi kita hanya menghitung yang ini saja. Kemudian kita akan melanjutkan menghitung kotak-kotak yang di sini untuk menunjukkan jalan yang paling dekat lagi, itu yang paling kecil. Jadi di sini kita akan menjumlahkan saja sum dari ini ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena ini sama saja seperti G yang di sini. Jika titik asalnya ada di samping dan berdempetan, ataupun di atas dan berdempetan, atau di bawah berdempetan, maka G-nya itu tinggal ditambah 1. Jadi hasilnya ada 2,4, sedangkan hanya di sini kita hitung 1, kemudian 1, 2. Jadi SQRT 1 ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4, dan hasilnya adalah 2,2. Dan kita lanjut di sini. Di sini sama juga, kita sum saja ini ditambah 1. Kemudian hanya kita hitung 1, 2, dan 1, sehingga fungsinya menjadi SQRT 2 pangkat 2 yaitu 4 ditambah 1, dan hasilnya 4,7. Kemudian untuk yang di sini kita gunakan fungsi sum juga. Kenapa? Sebenarnya ini sama saja. Untuk yang berdempetan di atas atau di kanan kiri ataupun bawah itu kita gunakan maksudnya kita jumlahkan dengan 1. Namun apabila ada di pojok kanan, atas, kiri, atau bawah, maka kita bisa menjumlahkan ini dengan 1,4. Maka hasilnya 2,8. Sebenarnya jika dihitung secara SQRT itu bisa saja seperti ini. SQRT jaraknya dari sini yaitu 1, 2, 1, 1, sehingga 1, 1, dan ditambah dengan ini.
kemudian kita tambah dengan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka hasilnya adalah 2,8, sebenarnya sama saja. Kemudian untuk hanya di sini kita hitung 1, kemudian ke bawahnya 1, sehingga akan menjadi 1 ditambah 1 1,4, dan kita sudah menemukan hasilnya di sini. Jadi hasilnya itu yang terdekat adalah jalannya adalah yang terdekat seperti ini. Kita tandai dengan kotak dengan warna abu-abu. Maka kita sudah menyelesaikan satu contoh seperti ini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dengan contoh kedua, yaitu dengan menambahkan rintangan. Jadi kotak-kotak warna hitam ini kita anggap sebagai rintangan, atau kita tidak bisa melewati kotak ini. Jadi kita harus mencari jalan memutar, dan kita akan membandingkan dua jalan, yaitu yang pertama kita akan membandingkan ke atas, kemudian yang di sebelah kanan di sini saya akan membandingkannya dengan jalan menyamping terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari yang ke atas terlebih dahulu. Jadi di sini G-nya yaitu 2,4 dengan H-nya yaitu 2, 4 ditambah 1, dan kita akan sum. Hasilnya 4,6. kemudian kita lanjut. Jadi kita anggap ini adalah jalannya. Jadi kita beri warna dulu, dan kita lanjut ke atas. Jadi untuk G-nya di sini yaitu 3,4 dengan H-nya yaitu 2. Maaf. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya adalah 5,4. Kemudian kita tandai lagi sebagai jalan selanjutnya, dan kita lanjutkan di sini dengan 4,4. Dan di sini ada hasilnya 6,6. Jadi kita telah menemukan 6,2 dan 6,6. Namun yang lebih kecil di sini adalah 6,2, sehingga kita anggap di sini sebagai jalan berikutnya. Jadi kita telah menemukan jarak dari titik di awal sini dengan titik akhir di sini, jarak terpendeknya yaitu ini. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba yaitu cara yang menyamping terlebih dahulu. Jadi kita akan tulis dulu kembali. Kita beri warna dulu untuk jalan yang pertama. Kemudian jalan yang kedua.
Baik, jadi saya telah mengisi semuanya. Jadi yang pertama jalannya lewat sini 4,2, kemudian 4,6 dan 5,4. Nah, di sini kembali ada dua pilihan. Namun kita kembali pilih yang lebih kecil, yaitu 6,2. Kita akan jadikan jalannya. Dan kita telah berhasil juga mencapai titik akhir kita. Dan setelah dilihat-lihat, ternyata hasil dari jalan yang ke atas terlebih dahulu sama saja dengan hasil yang menyamping terlebih dahulu. Mungkin karena jumlah kotak penyamping dan ke atasnya yaitu kita sama, maka hasilnya pun juga sama, karena di sini bisa dilihat ke atas 3 langkah terlebih dahulu, kemudian menyamping sekali, dan sama saja seperti di sini, menyamping 3 kali terlebih dahulu, kemudian menyamping ke atas sekali. Baik, jadi sekian saja video penjelasan algoritma A-star dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.